Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Pada malam hari ini saya akan menerangkan materi topik 3 yaitu masalah-masalah ekonomi makro dan kebijakan ekonomi makro. Masalah ekonomi makro dilihat secara garis besarnya dibagi menjadi dua. Mbak, slide yang kedua. Halo? Masalah ekonomi makro secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, masalah jangka pendek atau permasalahan stabilitas. Yang kedua, masalah jangka panjang atau permasalahan pertumbuhan. Lanjut. Masalah ekonomi makro yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada 4. Yang pertama masalah inflasi dan deflasi, yang kedua masalah pengangguran, yang ketiga masalah pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir masalah neraca pembayaran. Pada materi hari ini saya akan menerangkan tentang masalah ekonomi dalam hal masalah inflasi dan deflasi. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Halo, dengar Mbak? Kurang jelas Mbak? Sudah? Kenaikan harga secara terus-menerus di mana harganya terjadi dalam keadaan turun atau bisa dikatakan nilai mata uangnya itu mengalami penurunan, sedangkan untuk harga-harganya mengalami kenaikan. Lanjut. Berdasarkan pada dan tidaknya inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan. Yang kedua, inflasi sedang. Yang ketiga, inflasi berat. Dan yang keempat, hiperinflasi. Lanjut, Mbak. Inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, inflasi permintaan agregat. Yang kedua, inflasi biaya. Di mana inflasi permintaan agregat ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan total. Sedangkan untuk inflasi biaya, inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan pada penawaran total. Adanya kenaikan biaya produksi, sehingga menyebabkan untuk harga-harga produksi mengalami kenaikan. Inflasi berdasarkan penyebabnya. Jadi berdasarkan sekarang berdasarkan asal inflasi. Asal inflasi yaitu dari dalam negeri dan yang kedua dari luar negeri.
dari dalam negeri, yaitu akibat adanya pencetakan uang baru, sedangkan dari inflasi luar negeri karena timbulnya adanya negara-negara mitra kita, terjadinya kenaikan barang impor. Impor lebih besar daripada ekspor. Lanjut, Mbak. Oke. Dampak inflasi terhadap perekonomian masyarakat. Dampak inflasi terjadi perekonomian secara umum. Yang kedua, dampak inflasi terhadap perekonomian secara khusus, di mana di situ sudah disebutkan dalam slide-nya. Ya. Lanjut, Mbak. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama dengan kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga kebijakan non-moneter. Kebijakan moneter ini yaitu kebijakan mengenai peredaran uang atau dalam mengatur keuangan. Sedang kebijakan fiskal itu adalah menyangkut peraturan dalam pemerintah yaitu mengenai perpajakan. Sedang kebijakan non-moneter ini yaitu kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi atau penentuan harga dalam indexing atau tahun dasarnya dalam produksi. Lanjut. Sekarang masalah makro. Yang kedua mengenai masalah deflasi. Apa sih yang dimaksud deflasi? Deflasi adalah meningkatnya permintaan terhadap uang dan hasil daripada teknologi harganya menjadi turun. Dampak deflasi. Di sini ada dampak deflasi yaitu mulai dari A sampai H, itu yang akan mengakibatkan dampak deflasi yang berpengaruh terhadap pengusaha dan pada pajak serta adanya perekonomian yang di dalam negara. Itu sebenarnya gini Mbak, tarik. Cara mengatasi deflasi. Di sini dalam mengatasi deflasi biasanya yaitu memberikan stimulus ekonomi berupa sektor bisnis, di mana diharapkan nanti dengan adanya sektor bisnis ini kegiatan ekonomi bisa berputar kembali atau terjadinya circle flow bisa berangsur lebih baik lagi. Circle flow itu arus perputaran kegiatan perekonomian dan dilakukan oleh pelaku-pelaku kegiatan perekonomian baik itu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, atau mungkin juga terlibatnya pemerintah dan hubungan dengan pihak luar negeri. Lanjut, Mbak. Next. Pengaruh di sini, pengaruh deflasinya itu tadi ya hubungannya dengan penurunan persediaan uang, yang kedua memperlambat aktivitas ekonomi, yang ketiga dampak susulan melesunya kegiatan ekonomi, yang keempat investasinya melesu atau dalam arti turun, yang kelima deflasinya dalam hal ini nanti suku bunganya mengalami penurunan juga. Selanjutnya di sini juga ada dalam hal untuk penyimpanan uang pun nanti mengalami suatu perubahan. Dan ini akan berakibatnya pada pembuatan jatuhnya nilai properti. Ini akibat adanya pengaruh deflasi.
Next. Next, Mbak. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari yang slide pertama sampai terakhir, itu yang pertama, jika kita mengamati harga barang atau jasa, tidak adanya harga yang tetap atau konstan, maka ini cenderung bahwa nanti harga itu akan mengalami suatu kenaikan. Kemudian yang kedua, peristiwa dalam perekonomian diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara barang dan pengeluaran uang yang sedang disediakan yang ada di dalam peredaran suatu negara. Kemudian yang ketiga, semakin hari semakin murah karena terjadinya perkembangan teknologi yang semakin meningkat, maka untuk di pasaran ini barang-barang akan mengalami kenaikan. Next. Kebijakan ekonomi makro yang bisa diambil, yaitu yang pertama, kebijakan mengenai kesempatan kerja, kedua, stabilitas harga, yang ketiga, peningkatan kapasitas produksi, yang keempat, peningkatan ekspor, 5, distribusi pendapatan, dan yang terakhir, kebijakan untuk mengendalikan sektor real dan sektor moneter. Demikianlah penjelasan saya tentang materi masalah-masalah ekonomi makro dan kebijakan ekonomi makro. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.